Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, marilah pertemuan pagi ini kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini materinya adalah klasifikasi benda. Benda di alam ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Adapun yang membedakan benda hidup dan tak hidup adalah ciri-cirinya. Ciri benda hidup yang pertama adalah bergerak. Gerak pada hewan dan gerak pada tumbuhan itu ada perbedaan. Kalau hewan bisa berpindah tempat karena dia punya alat gerak seperti kaki, sirip, sayap. Sedangkan tumbuhan bergeraknya adalah bersama proses tumbuh. Misalnya, kalau kalian menanam tanaman, maka seminggu kemudian tanaman itu akan bertambah tinggi. Ciri yang kedua adalah bernapas atau respirasi. Bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, uap air, dan energi. Manusia mempunyai alat pernapasan yang bernama paru-paru. Sedangkan hewan ada yang bernapas dengan paru-paru, ada yang bernapas dengan insang, dan ada pula yang bernapas dengan trachea. Sedangkan tumbuhan bisa bernapas dengan stomata yang letaknya di daun dan lentisen yang letaknya di batang. Ciri yang ketiga adalah memerlukan makanan. Hewan menurut jenis makanannya terbagi tiga, yaitu herbivore, karnivore, dan omnivore. Herbivore adalah pemakan tumbuhan seperti sapi, kambing. Kemudian karnivore adalah pemakan daging seperti elang, harimau. Dan omnivore adalah pemakan segala, contohnya ayam. Sedangkan tumbuhan makanannya adalah air dan zat hara. Dua jenis makhluk hidup berdasarkan kemampuan menyusun zat makanan terbagi menjadi dua, yaitu autotrof, yaitu tumbuhan yang bisa memasak makanan sendiri atau berfotosintesis. Contohnya adalah semua tumbuhan hijau. Dan heterotrof adalah tumbuhan atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, seperti jamur, dan hewan manusia juga masuk heterotrof. Ciri yang keempat adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Manusia mempunyai 4 alat ekskresi, yaitu kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Sedangkan serangga, alat ekskresinya adalah bulu malpighi, cacing, nefridium. Ciri yang kelima adalah tumbuh, berkembang, serta berkembang biak. Tumbuh adalah pertambahan ukuran tubuh yang tidak lagi kembali ke ukuran semula, seperti tinggi, besar, dan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Sedangkan berkembang biak adalah proses memperbanyak diri yang tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Ada 2 cara perkembangbiakan, yaitu secara generatif, secara kawin, dan secara vegetatif atau tidak kawin. Ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Hewan dan manusia mempunyai alat rangsang seperti saraf dan indera. Manusia mempunyai panca indera yang meliputi mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah, yang masing-masing punya kepekaan yang berbeda. Misalnya mata peka terhadap rangsang cahaya, kemudian telinga peka terhadap rangsang suara, hidung peka terhadap rangsang bau, dan sebagainya. Tumbuhan juga peka terhadap rangsang, misalnya dia bisa membelok ke arah cahaya. Kemudian ada contoh lagi, misalnya kalian menyentuh daun putri malu, maka daun tersebut akan menutup. Ini bukti bahwa tumbuhan juga peka terhadap rangsang. Yang ketujuh adalah mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ada 3 macam adaptasi, ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Yang masing-masing di sekitar kita banyak sekali contohnya. Misalnya cicak memutuskan ekornya. Kemudian ada beberapa macam bentuk paruh, beberapa macam bentuk kaki. Kemudian ada cumi-cumi yang sering mengeluarkan tinta untuk melindungi diri dari musuh, dan sebagainya. Tumbuhan pun juga mampu beradaptasi.
Menurut tempat hidupnya ada 4 kategori tumbuhan, yaitu xerofit, hidrofit, tropofit, dan higrofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang kering, hidrofit tumbuhan yang hidup di air, tropofit hidup di tempat di 2 musim, dan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab, yang masing-masing punya cara adaptasi yang berbeda. Xerofit cara adaptasinya dengan daun yang bentuknya tebal, kecil, kemudian berduri. Hidrofit, daunnya biasanya lebar, tipis, dan batangnya berongga. Untuk tropofit, biasanya pada musim kemarau dia akan mengukurkan daunnya. Sedangkan higrofit itu adaptasinya sama dengan hidrofit. Anak-anakku sekalian, selain benda hidup, kita juga belajar tentang benda mati. Adapun ciri-ciri dari benda mati atau benda tak hidup berlawanan dengan ciri-ciri dari benda hidup. Misalnya, dia tidak bisa bergerak, tidak bernapas, tidak perlu makanan, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak berkembang biak, dan tidak pula menanggapi rangsang. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Namun wujud benda ini akan kita pelajari di minggu berikutnya. Demikianlah anak-anakku sekalian, semoga materi kali ini bisa memberi semangat pada kalian untuk lebih belajar lagi. Kita tutup dulu dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be the next scientist.